Pada mulanya, segala yang diciptakan dan dijadikan Allah sungguh amat baik. Tetapi sejak Adam jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan berkata, oleh karena dosa satu orang, yaitu Adam, maka semua manusia telah jatuh di dalam dosa dan ada di dalam kuasa maut. Sejak saat itu, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, dan tidak ada satupun usaha yang manusia lakukan yang bisa membawa manusia memperoleh keselamatan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah yang lebih dahulu berinisiatif untuk mengutus anaknya yang tunggal, yang sangat dikasihinya, untuk menyelamatkan kita semua. Sebagai seorang manusia yang berdosa, kita tidak akan pernah bisa mengasihi yang benar kalau Allah sang kasih itu sendiri tidak menunjukkannya kepada kita terlebih dahulu. Kita tahu apa itu kasih dan bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakkan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Ya dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Darah yang mengalir membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena
dia serahkan dirinya di Kalvari. Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Sudah selesai. Melalui momen Paskah ini, Tuhan ingatkan kita semua bahwa keselamatan dan kebenaran itu adalah anugerah dan hadiah yang Allah berikan kepada kita saat kita percaya kepada Tuhan Yesus dan apa yang Tuhan Yesus kerjakan untuk kita di atas kayu salib. Semua hanya karena kasih karunia Allah. Pemberian Allah sehingga kita diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu atau hasil pekerjaanmu. Karena itu, jangan ada yang sombong. Tetapi, jangan mengira hanya dengan menjadi orang Kristen saja, maka kita pasti diselamatkan. Tanpa harus berubah, tanpa meninggalkan dosa-dosa yang lama, hidup semau kita, tanpa menjaga anugerah dan kasih karunia Tuhan. Hal itu tidak mungkin, karena firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan ada seorang pun yang menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Setiap kita harus ingat bahwa pengangkatan bisa sewaktu-waktu. Tuhan ingatkan saya selama tahun ini. Lewat sakit itu cuma sampaikan tentang pengangkatan. Makanya saya sampaikan, hari ini harusnya kita dekat sama Tuhan. Waktunya ndak ada. Jangan ditunda lagi. Cepet sama Tuhan. Ini waktunya. Sekalipun kita ndak tahu kapan, besok, lusa, bulan depan, kita ndak tahu. Tapi siaplah hari-hari ini. Uang bukan segalanya, kekayaan bukan segalanya, tapi Tuhan segalanya. Jangan pernah kehilangan Tuhan di hidupmu. Aku ndak mau jadi hamba uang. Uang melulu. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup, tidak ada yang selamat. Mulai pikirkan perkara di atas. Jangan mikir di bawah terus. Makan, minum, kawin, mengawinkan, kerja dan begini. Jangan sampai 2026 ini ndak baca firman, ndak ada waktu di rumah. Yang kedua, kalau ibadah ngantuk, pikirannya kemana-mana, bukan kepada Dia. Jika saat menunggu kedatangan Tuhan, kita mulai terpengaruh dengan dunia ini dan mulai mencintai dunia ini, kita mulai cinta uang, pekerjaan, hobi, keluarga, dan kesenangan duniawi lainnya, kita jadi tercemar dan kita tidak akan layak untuk ikut dalam pengangkatan. Maka dari itu, kita harus cepat-cepat bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, selama kita masih bernafas, kita harus pakai kesempatan yang ada untuk bertobat, berbenah, dan kembali kepada Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan
Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama nyatakan. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Setiap tangan terangkat kita katakan, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita terus menjaga hati kita, cinta kita kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, minyak kita dan pelita kita menjelang hari kedatangan Tuhan. Karena bukan awal yang menentukan, tetapi akhir.